Dapat film lagi Baby Blues. Seneng banget sih, seneng banget. Apalagi nih syutingnya tuh baru gua punya anak 6 bulan 7 bulanan lah. Jadi kayaknya masih anget banget tuh. Jadi terus pas syuting tuh jadi emang yang tadi aku syuting emang ada adegannya begini ngomong ke istri gitu. Itu sama kayak kamu ya. Iyalah. Jadi tadi tuh ada adegan yang berat banget kan, ada adegan yang si ini nangis gara-gara nggak keluar air susunya tuh. Nah itu terus ngobrol tuh. Iya, ya waktu itu aku sendiri, kamu malahan ini ya malah biasa aja. Iya. Terus nonton film ini, kebetulan istri belum nonton nih. Ini kan baru yang pemain nama ini sama media. Nah, ntar istri nonton pasti dia kebanyakan tuh gitu ntar deh. Saya pernah ngomong. Terus yang kedua untuk Mas Didi, untuk ya. Di Baby Blues ini kan untuk silakan Mas. Iya benar. Gimana ya, menjawab keruwetan dari konflik Baby Blues ini kan ada switch yang terjadi gitu antara peran Mbak Aurel sama Mas Pino. Kenapa harus di switch gitu? Kenapa nggak mencari konflik lain gitu atau cara lain gitu untuk menjawab konflik Baby Blues itu sendiri gitu? Oke, siap. Terima kasih sekaligus menjadi pertanyaan terakhir kita. Silakan, Mas Vino dulu, silakan Mas Vino. Iya Mas, benar. Saya dulu pernah ngomong pengen kalau karakter saya pengen nyobain gitu. Karena dulu saya pernah lihat satu film di luar tentang seorang ibu yang merawat anaknya, tapi dia transgender gitu. Tapi dia berhasil bisa menjadi seorang ibu gitu. Jadi ibu itu bukan hanya perempuan yang melahirkan si anaknya jadi ibu sih. Orang yang membesarkan dia, merawat dia gitu tuh juga udah berpotensi menjadi ibu gitu kan. Nah, saya pengen banget dulu, wah ini keren banget main seperti ini. Tapi begitu saya dapat tantangannya lebih rumit lagi. Saya nggak boleh berubah wujudnya. Saya nggak boleh jadi perempuan, nggak boleh dipakai, misalnya nggak rambut panjang misalnya atau pakai payudara atau sebagainya gitu. Ternyata saya dikasih kesempatan tapi lebih susah lagi gitu. Switch karakternya itu, body swapnya itu. Nah, tadi saya pernah bilang kalau di luar negeri sih film-film tentang body swap ini udah banyak gitu, romantic comedy juga. Tapi masalahnya poinnya dia hanya bertukar aja gitu, hanya menjual, yang dijual tuh pertukaran teknikal, pertukaran mainnya gitu. Tapi bukan jiwanya gitu yang tertukar. Nah, saya pengennya di sini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang beda dari yang film di luar. Saya pengennya jiwanya yang tertukar. Nah, itu yang menjadi layer yang di bawahnya lagi yang tadi saya sempat diskusi sama Mas Mucus. Nah, kalau orang udah jago tekniknya gini mungkin orang bisa percaya gitu. Tapi kalau misalnya dia sampai nangis, dia sampai ini, itu yang susah membuat orang percaya bahwa ketika dia nangis ini perempuan atau bukan gitu, laki-laki atau bukan gitu. Nah, saya pengen ngejar ke situnya sih sebenarnya, ke jiwanya. Jadi bukan lebih kayak ke gesturnya dia harus terlihat perempuan, nah yang satu harus terlihat gagah-gagah sebagai laki-laki, enggak gitu. Karena itu bisa dibuat, tapi rasanya itu yang lebih susah gitu untuk bisa ditawarin ke penonton. Oke, terima kasih Mas Vino. Selanjutnya Bang Ucup, boleh silakan jawab. Sebenarnya waktu itu ide awalnya itu kan soal Baby Blues, karena belum pernah ada yang angkat itu. Jadi Multivision udah punya ide Baby Blues, terus kemudian kami mulai develop lah apa yang mau kita ceritain. Jadi ide gagasan besarnya adalah ketika perempuan istri menghadapi Baby Blues, kira-kira gitu kan. Lalu develop sana sini, terus ada 1-2 sinopsis sih sebenarnya yang nggak kayak gini, yang kemudian terjebak jadi ya cerita drama biasa. Satu lagi malah jadi kayak cerita kesehatan lagi karena yang nonton dokter semua. Iya kan repot. Akhirnya itu salah nih gitu. Terlalu depresi juga. Ya, kita pengen semua orang bisa lihat nih gimana ya caranya. Tiba-tiba terus Darto kasih ide body swap aja. Terus sebenarnya saya setiap kali nonton film body swap, kalau terakhirnya ada Freak nih kalau nggak salah, serial killer tukeran sama cheerleader gitu. Saya malah pernah bilang ini kayak gini lucu juga ya. Maksudnya di sana tuh banyak banget kan cerita body swap yang selalu jadi lucu, mulai dari zaman dulu Big, terus kemudian ada Hot Chicks, ada apalah. Kan kita belum pernah ya bikin kayak gini ya. Mungkin saya ada miss lah film Indonesia. Tapi kemudian tiba-tiba Darto datang dengan ide itu, iya ini dia nih. Jadi kayak tiba-tiba dikasih kesempatan buat ngerjain sesuatu yang
sebenarnya dari dulu bahkan Big tuh saya nonton tuh SMA atau jadi waktu SMA udah kepikiran gitu. Itu belum cita-cita bilang filmmaker sih. Tapi seenggaknya sesuatu yang udah lama kok Indonesia nggak ada yang belum kayak gini ya. Iya. Jadi dan kemudian gitu ya kita mulai develop konten yang itu, ide yang itu, kita dapatnya sebuah cerita yang ringan, nggak berat. Kalau misalnya kita stick sama yang lama, saya nggak yakin penonton akan se-fun ini. Iya. Bahkan mungkin dapatnya ya lebih depresif, mungkin nggak banyak orang yang suka juga, segmennya jadi terbatas. Kalau ini kan sebetulnya siapa aja bisa lihat, karena kalau mau ketawa aja bisa dapet. Kalau dia datang untuk mendapatkan cerita sebuah keluarga, bahwa keluarga dua adalah satu adalah dua itu dapat juga di sini. Tadi yang komen di sini cerita sebagai seorang ayah, tapi yang masih remaja akan ketawa-ketawa karena laki bertukar jadi perempuan, hal kayak gitu sih. Jadi yang paling simpel juga banyak orang kalau berantem kan kalau suami istri apa gitu baru lo rasain lo gue kerja nih dari mana lo rasain gue penting nih 9 bulan Coba kamu jadi coba aku. jadi gue lagi Dilanjutin kan. kalau Darto nanti bilang oh iya gue sekalian aja gue tuker nih makanya jadi sebenarnya menurut saya jadi jauh lebih ringan dan jauh lebih gampang gitu. Ya. Dan saya yakin ya harusnya lihat muka teman-teman pada pakai masker sih nggak ketahuan tadi. Iya. Jadi maksudnya kami jadi lebih pede aja Ya. untuk bisa menjangkau lebih banyak orang. Oke, siap. Tepuk tangan sekali lagi Terima dong kasih. untuk para guest sutradara dan juga produser. Kita berfoto bersama. Boleh silakan. dari Kumparan kemarin kita baru dari Kumparan yang susahnya adalah karena begitu switch soul gitu jiwanya itu sayanya nggak berubah gitu dan Aureli nggak berubah jadi kita nggak didandanin menjadi perempuan atau didandanin menjadi laki-laki itu sebetulnya kalau misalnya didandanin perempuan saya dipakai rambut panjang dipakai tetean payudara gitu misalnya pakai baju perempuan mungkin akan lebih membantu gitu nah tapi ketika melihat di kaca ya masih Vino masih Dika tapi harus jiwanya harus tertukar gitu itu yang memang sedikit agak PR sih dan memang nggak pengen menjadi maaf jadi terlalu kebajian atau terlalu ngondek gitu pengennya memang perempuan aja jatuhnya perempuan jadi gerakannya pun nggak ada yang terlalu besar nggak ada yang terlalu ini gitu karena pengennya dilihatnya bukan dari fisiknya bukan tapi dari penyampaian yang dia sampaikan itu gitu oh ini beneran perempuan gitu jadi kalau misalnya kita lihat perhatiin benar ya pasti nggak mirip nggak jadi Dinda juga itu susah gitu tapi lebih dalam dari itu gitu loh oh iya ini benar Dinda gitu ini benar Dika gitu karena dari apa yang dia sampaikan dari apa yang dia ucapin itu yang kita reveal dari awal dia selalu ngucapin ini dia selalu ngomong ini begitu dia berubah itu yang kita kuatin jadi bukan ke gesturnya bukan jualan ke situnya sebenarnya sih Ya. lebih ke jiwanya Dan cara menyampaikan itu jadi kita. iya dan buat saya itu akan lebih susah sih dibanding saya harus kayak gitu itu akan lebih susah gitu dan emosi gimana saya harus merasakan baby blues gitu ya merasakan walaupun udah punya istri juga saya yang perempuannya sendiri juga nggak pernah bisa ngerasain keselnya kenapa nggak tahu gitu kalau lagi baby blues mau marah nggak tahu kenapa dah sekarang harus laki-laki ini yang meranin itu gitu yang ngerasain itu lebih jauh lagi gitu dan apa namanya gimana perempuan nangis gitu ngerasain nangis pernah tapi kalau misalnya keluarnya nangisnya laki-laki juga susah gitu memang butuh kayak kalau kata Matias layernya tuh bukan di luar tapi layernya tuh lebih di dalam gitu itu sih sebenarnya yang saya latih terus kebetulan Mas Matias Muncul sangat membantu kita banget waktu kita reading ngasih masukan ngasih ini gitu jadi kita banyak belajar dari pengalaman beliau yang pernah memenangkan Piala Citra untuk karakter yang luar biasa pernah tahu kan semua teman-teman Iya. Terima kasih Mas Vino. Aureli boleh silakan. Sama sih sebenarnya untuk apa ya kayak perasaannya sama banget aku nggak pernah jadi cowok kan jadi agak sulit gitu dan ya sama fisiknya nggak berubah jadi lumayan sulit dan kalau untuk kayak gesture gitu aku lumayan kayak berusaha untuk ngikutin gesturnya Vino gitu jadi pas kita reading juga kita ada latihan kayak Dika kalau lagi main PS gimana sih gitu kan terus dia kayak peragain gitu terus aku kayak ngikutin gitu kayak gitu sampai ya kira-kira jadi milik aku gitu.
Untuk treatment bayinya sendiri tadi pertanyaan. Oh iya. Iya. Nah, Bayinya bayi beneran. Memang ada beberapa yang karena udah larut malam, kita kan juga tetap menjaga prokes dan menjaga timing waktu kerja gitu kan. Jadi kalau udah take yang di atas jam kerja, apalagi bayi gitu, ya bayi bukan gara jam kerjanya ya. maaf, maksudnya itu udah diganti dengan bayi, dengan boneka. Tapi jadi ada satu hari khusus yang Ucup kayaknya ngambil khusus bayi-bayinya. Jadi ketika lari-lari apa untuk menjaga keamanan dan menjaga kesehatan si bayi, kita nggak pakai bayi beneran pada saat itu. Bayinya pinter sih actingnya. bayinya pintar waktu diinfus nggak nangis ya. Dan ibu kan dia selalu ditemenin sama ibunya. Nah, Iya. ibunya itu juga di masa-masa yang seperti Dinda sekarang ngalamin gitu. Jadi kadang-kadang kita untuk gampangnya gini deh, ini bener nggak skripnya gitu. Kalau yang rasain, iya nih kayak gini banget nih, kayak gini banget. Bayi itu baru 40 hari. Bayi itu masih kecil banget. Oh, Jadi oke. apa yang kebetulan sih kita beruntung, jadi si suami istri yang punya bayi ini memang ketika melihat skripnya, iya nih ini banget ini, jadi ya oke, kita jadi tambah pede gitu. Oh ya oke, walaupun ini film ya tetap harus ada yang didramatisi, harus ada yang dilebihkan, itu sesuai dengan kebutuhan adeganan aja sih. Oke, siap. Terima kasih. Silakan pertanyaan selanjutnya, Mas. Nah, boleh berdiri. Nama dan dari mana? Oh kiri. Ya Allah. Sensian lu sekarang. Sensi ya, banyak. Ke Febri. Jangan start. Beb. Nggak start gitu, ini malah bingung. Yuk. Yuk. Silakan. Gimana nih? Udah dapat film lagi Baby Blues? Seneng banget sih, seneng banget. Apalagi nih syutingnya tuh baru gua punya anak 6 bulan 7 bulanan lah. Jadi kayaknya masih anget banget tuh. Jadi terus pas syuting tuh jadi emang yang tadi aku syuting emang ada adegannya begini ngomong ke istri gitu. Itu sama kayak kamu ya? Iyalah. Tadi tuh ada adegan yang berat banget kan, ada adegan yang si ini nangis gara-gara nggak keluar air susu gitu. Nah itu terus ngobrol tuh. Iya, yang waktu itu aku sendiri, kamu malahan ini malah biasa aja. Iya. Terus nonton film ini, kebetulan istri belum nonton nih. Ini kan baru yang pemain nama ini sama media. Nah, ntar istri nonton pasti dia kebanyakan tuh gitu ntar deh. Yakin gue pasti. Emang kalau di rumah begitu juga, udah sama kayak di film. Cerita Sama film. gue kayak Vino banget gue kalau di rumah. Kayak Vino ya. Hah? Dika apa Vino? Vino, gue kayak Vino, kayak Dika banget gue. Ya, tapi kalau di rumah dulu waktu punya anak tuh kebetulan juga ada mertua kan. Gue juga agak tandang kan hitungannya. Dia tandang di gue kan. Jadi ya emang ya banyak tuh untungnya istri gue tuh ada orang tua, jadi emang dibantuin banget lah sama orang tua. Ada itu privilege kita lah gitu, bisa dibantuin. Cuman ya emang ada aja kalau kayak malam gitu, gue kadang baru pulang syuting atau apa, tiba-tiba nangis lah apa. Waktu itu mana ada acara sahur tuh, baru pagi pulang udah awalnya pusing, cuman setelah nonton filmnya ternyata begini ya. Emang ini adalah tanggung jawab seorang bapak. Tapi ada yang berubah nggak sih setelah lu tambah tenar sekarang? Jadi di rumah tuh lu berubah nggak sih di depan? Berubah kalau di rumah ya? Setelah apa nih? Setelah sekarang udah lebih jauh terkenal. Banyak kerjaan gitu ya. Ya kalau berubahnya paling waktu sih. Jadi waktu sekarang gue jadi lebih jarang lah sama keluarga, jadi lebih sering ya syuting, kadang keluar pagi pulang malam gitu ya. Itu sih. Kadang sedih juga kalau misalkan ada yang pagi nih anak belum bangun, malam kenapa gue nggak diajak gitu. Jadi kadang bisa 2 hari nggak ketemu sama anak. Maksudnya anak yang ngeliat kita juga lihat film yang sudah Tengah atas. Oke, kanan di sebelah kanan. Silahkan. Ini nggak momen-momen yang dikangenin ya. Kanan. Iya. Kanan. Kanan. Ya. Kanan atas. Oke, kiri juga ada. Silahkan sebelah kiri teman-teman. Oke, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan dong. Dan jangan lupa saksikan Baby Blues 24 Maret 2022. Follow juga akun Instagram @babyblues_movie dan juga FVP Pictures_ID untuk karya FVP selanjutnya. Untuk teman-teman media.